Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana kita boleh berjalan di dalam terang. Oke, Reverend Doni katakan setiap kita mempunyai DNA Yesus. Siapa percaya dia ada DNA Yesus? Boleh angkat tangan? Boleh? Tinggi sedikit, wah. Oke, yang tidak angkat tangan macam mana? Atau kamu tidak paham apa yang saya cakap? Oke, bagaimana kita mau mengekalkan DNA tersebut, DNA Yesus tersebut dalam diri kita? Bagaimana? Kita perlu tinggal di dalam Kristus. Kata bersama saya, tinggal di dalam Kristus. Nah, saya ada soalan untuk jemaat Tuhan. Siapa suka enjoy? Tinggi sedikit lah. Siapa suka enjoy? Salahkah kalau kita mau enjoy? Tidak. Salahkah? Tidak bahkan. Enjoy itu maksudnya apa? Maksudnya kita menikmati hidup kita. Oke, apa yang dimaksudkan dengan dunia? Oke, di dalam Alkitab istilah dunia dapat merujuk kepada dunia dan alam semesta di dalam Ibrani 1 ayat 2. Oke, tetapi lebih sering merujuk kepada manusia yang seringkali menolak Allah. Dalam arti kata lain, dunia itu adalah tentang kita sendiri. Kata kepada kiri kanan kamu, tentang kita. Nah, walaupun kita hidup di dalam dunia, mengapa Yohanes mengatakan bahwa kita tidak seharusnya mengasihi dunia? Kan sebentar tadi kita sudah bacakan Alkitab, bilangnya kita tidak harus mengasihi dunia. Kenapa? Apakah hal ini berarti kita sebagai orang percaya harus membenci umat manusia? Saya yakin firman Tuhan tidak ajar kita begitu bahkan. Oke, jadi apakah hal itu tidak bertentangan dengan pandangan bahwa Allah mengasihi dunia? Kalau kamu baca di dalam Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Wah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi pada pagi ini kita akan melihat apa yang dikatakan dengan tinggal di dalam Kristus dan realitinya kita sebagai manusia serta kita melihat daripada dua situasi. Yang pertama sekali adalah hidup di dalam dunia. Kata bersama saya, hidup di dalam dunia. Nah, jika di dalam dunia kita lebih memilih untuk ikut cara dunia, maka itu akan memberi kesan kepada perhubungan kita bersama dengan Tuhan dan memberi kesan akan respon kita terhadap panggilan Tuhan. Mari kita baca di dalam ayat 15 hingga 17. Boleh lancarkan di layar? Oke, mari jemaat Tuhan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Oke, seterusnya. Sebab dan dunia orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetapi persoalan dia, apa yang ada di dalam dunia? Mari kita lihat kembali di dalam ayat 16. Apa yang ada di dalam dunia? Sebab semua yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Kalau kita melihat di sini Yohanes menggunakan istilah dunia 5 kali. 5 kali disebut dunia. Oke, saya ada highlight di sini warna merah. Dia berkata sini 5 kali. Nah, dunia yang dimaksudkan bukanlah satu ciptaan, tetapi persekitaran kehidupan manusia. Dalam arti kata lain, cara budaya hidup kita sendiri. Oke, kehidupan manusia ini penuhi dengan tipu daya iblis dan kita tahu bahwa iblis adalah Allah dunia ini. Nah, di dalam ayat 16 memperlihatkan nilai-nilai yang dipromosikan iblis. Yang pertama sekali keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Oke. Jadi iri hati, perzinahan, keangkuhan, kebohongan dan sebagainya hasil daripada 3 perkara ini. Nah, kalau kita flashback balik di dalam Alkitab, kita balik kepada kitab Kejadian. Dalam cerita Adam dan Hawa, apa yang kamu dapat dalam cerita itu? Apa yang terjadi? Oke. Hawa digunakan oleh iblis untuk jatuh dalam dosa. Betul gak? Kan? Nah, saya tidak pasti kalau kamu wanita, bila kamu nampak sesuatu yang sangat, kita boleh katakan, yang akan mencairkan hati kamu lah. Bagaimana ekspresi wanita? Bagaimana? Bila kamu nampak sesuatu, ataupun kamu pergi shopping mall, kamu ternampak, wah ada sesuatu yang kamu idam-idamkan. Dan pada waktu itu ada promosi sale. Besar-besaran. Apa rasa dalam hati kamu? Wow saja. Tengok saja. Ataupun kamu bagi tahu, oke, kalau yang istri lah, istri kan kamu bagi tahu husband kamu cakap, dia
Tadi saya jalan-jalan, saya ternampak satu barang nih. Saya sangat idam-idamkan. Saya mau sangat. Coba kalau waktu itu iblis kan datang kepada si Adam. Dia cakap, buah semua ini kan Tuhan cakap tidak boleh makan. Kamu rasa ekspresi si Adam waktu itu macam mana? Kalau lelaki lah, bila kamu nampak sesuatu yang kamu mau, apa ekspresi kamu? Mungkin kamu akan rasa, oke saya lah, kan? Sebab apa? Kalau ikut survei, wanita mempunyai, dia kaya dengan perasaan, betul gak? Betul gak wanita? Para ibu-ibu dan wanita. Mana wanita sini? Wanita, mana wanita? Nah, yang bukan wanita pun angkat tangan, macam mana nih? Kalau ikut survei kan, survei mengatakan bahwa wanita ini mempunyai kaya dengan emosi, kaya dengan ekspresi. Jadi sih tidak pastilah bagaimana waktu itu bila si Hawa bercakap dengan Adam kan mengenai buah yang terlarang tuh. Kalau kita lihat di dalam ayat Kejadian 3 ayat 6 dia cakap sini, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, seperti bermula dengan keinginan mata. Peristiwa ini bermula dengan keinginan mata. Daripada mata turun ke hati. Samakah dengan jatuh cinta? I say. Sama bahkan. Bila kamu nampak seseorang tuh, wow. Apalagi kalau sudah jatuh cinta, apa jadi? Apa jadi? Mandi tidak basah, tidur tidak lena, berak pun tidak putus. Kan? Kan itulah perasaan dia bila kita dapat sesuatu. Oke. Tapi saya tidak pasti bagaimana bahasa yang si Hawa gunakan waktu itu. Sebab waktu itu bahasa belum ada lagi. Bukan juga Ibrani, bukan juga Yunani. Tidak tahulah bagaimana. Oke, yang pastinya bukan bahasa dusun, bukan bahasa Iban, Toraja pun bukan. Oke, sebab selepas runtuhnya Menara Babel barulah bahasa itu wujud. Oke, nah lebih parah lagi, saya rasa lebih parah lagi kalau Adam dan Hawa memakan buah pohon kehidupan bersama dengan pohon pengetahuan. Mengapa? Sebab kita tidak akan mati. Bila kita tidak akan mati, kejahatan itu akan berleluasa. Kamu bayangkan bila Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, apa dunia boleh ciptakan sekarang? Sekarang nih, apa yang kamu boleh lihat di dalam dunia? Manusia ada yang boleh sudah pergi ke bulan. Betul kan? Pakai apa? Pakai roket lah kan? Bukan pakai benda-benda lain. Biarpun ada anak-anak muda kan sekarang boleh diartikan pergi ke bulan bukan pakai roket. Kamu paham lah itu. Oke. Nah, dosa itu tidak mengenal apapun latar belakang kita. Apa yang kita buat. Sama ada kita nih kuat pergi sembahyang, kita kuat melayani Tuhan, kuat berdoa, kuat baca Alkitab. Mengapa? Kembali kepada ayat 16. Sebab semua orang yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan daripada dunia. Nah, dunia seringkali memuji dosa. Dosa kecil, dosa besar, tetap dosa. Tidak ada istilah dosa yang baik. Betul? Kan tidak ada istilah dosa yang baik. Bohong sunat, dosa juga. Bohong juga itu kan. Kan namanya dosa memang akan dosalah, memang dosalah, tidak baik. Oke, saya mau bagi satu contoh senario di dalam Alkitab. Kita kembali kepada zaman Yesus. Di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Kalau kamu lihat waktu itu, ada penyelewengan, ada persundalan, ada kefasikan, ada kekotoran yang terjadi. Oke, pada waktu itu kebaikan dipanggil kejahatan dan kejahatan dipanggil kebaikan. Kamu bayangkan pada waktu itu ada dua pribadi bernama Yesus. Satu Yesus Kristus, satu Yesus Barnabas. Tapi akhirnya Yesus Kristus ditangkap. Yesus Barnabas dilepaskan. Karena menurut pengetahuan, menurut Yahudi,
Maksud Barnabas itu adalah anak Allah kalau tidak silap saya. Jadi mereka melepaskan dia. Padahal Yesus Barnabas ini membunuh orang. Banyak sekali case dia. Tapi dia dilepaskan. Itu yang dikatakan bahwa kebaikan dipanggil kejahatan, kejahatan dipanggil kebaikan. Kemudian segala yang buruk dilakukan, segala yang baik dikecam. Kalau kamu lihat hari ini, benda ini masih lagi terjadi sekarang. Apa yang telah dicatatkan di dalam Alkitab masih lagi berlaku dalam kehidupan kita pada hari ini. Oke, inilah yang dikatakan sebagai keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Oke, kita lihat sejak artis-artis terkenal, artis barat lah. Oke, mereka suka pakai rantai yang besar-besar, rantai salib. Oke, mereka mau popularity, mereka mau kekayaan, kemewahan. Tapi apa yang mereka korbankan? Mereka korbankan jiwa mereka. Oke, mereka korbankan jiwa mereka. Kenapa ramai artis yang bunuh diri? Bayangkan mereka sudah ada popularity, mereka sudah ada kemewahan, kekayaan. Apa yang mereka mau? Mereka ada. Tapi kenapa mereka bunuh diri akhirnya? Disebabkan mereka seringkali memuji dosa. Jadi berhati-hatilah jemaat Tuhan, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Nah, anak-anak muda sekarang. Oke, bila sebut anak-anak muda jangan kamu tengok kiri kanan. Oke, tapi kamu lihatlah diri kamu sendiri. Kalau kamu rasa kamu anak muda, dialah itu. Oke, anak-anak muda, mengapa kita mudah tenggelam dengan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup? Karena apa? Karena kita mengasihi dunia. Kita mau jadi seperti dunia, apa orang lain buat kita mau buat. Kalau boleh kita viralkan lagi dalam media sosial. Kadang-kala kita berbangga, kita ada follower yang ramai dalam Instagram kita. Tapi kamu tidak banggakah Tuhan menjadi follower kamu? Bangga atau tidak? Seluruh tentara surga itu menjadi follower dalam hidup kamu. Bukan setakat menjadi follower, tapi memperhatikan hidup kamu. Bangga atau tidak? Bangga kan? Dalam berjuta-juta orang kan Tuhan menjadi follower kita. Nah, ada juga yang mungkin bercakap, tidak apa Padri, saya masih muda, boleh enjoy dulu. Oke, enjoy dulu. Isnin hingga Sabtu enjoy, hari Ahad baru minta pengampunan. Jangan tanya bukan saya, jangan bagi tahu bukan saya. Kadangkala kita seperti begitu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadar. Termasuklah saya juga. Kan? Kita enjoy dulu, nikmati kehidupan ini. Oke, masa masih panjang lagi, masih muda lagi, masih kuat lagi. Tapi apakah kita yakin bahwa Tuhan itu akan menyertai kita? Oke. Isnin Sabtu enjoy, Ahad baru minta pengampunan. Kan ada doa pengampunan kan? Isnin Sabtu buat masalah-masalah tertentu. Hari Ahad baru minta pengampunan. Apakah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak kudus? Bila kita mengulang benda itu semula tiap-tiap minggu. Kita kata, oh Tuhan itu adalah Tuhan yang maha adil, bah. Tuhan yang mengampuni. Mungkin kita akan lihat, wah waktu orang Israel keluar daripada Mesir, mereka buat dosa. Buat dosa diampuni, buat dosa diampuni. Jadi mungkin kita berpikir bahwa kita boleh ikut cara begitu. Tapi apakah kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak kudus? Jemaat Tuhan, bayangkan kalau waktu kita enjoy waktu kita melakukan perbuatan-perbuatan itu, kita enjoy, Tuhan cabut nyawa kita waktu itu. Kira-kira apa jawaban yang kita ada untuk Tuhan? Kira-kira apa jawaban kita untuk Tuhan? Kalau Tuhan bila tiba-tiba satu masa kan kita dipanggil, Tuhan cakap, dalam hidup kamu saya siapa? Apa yang kamu buat di dunia? Biarpun Tuhan tahulah, Tuhan nampaklah apa yang kita buat. Kan? Dan paling bahaya sekali jika nama kita tidak tersenarai dalam buku kehidupan. Kan ada berjuta-juta banyak nama, berjuta-juta nama.
yang ada di dunia, tetapi nama kita tidak ada. Wah, gawat ke tidak? Masalah ke tidak? Masalah. Kan? Padri pun tidak dapat kasih selamat kamu. Bishop pun tidak dapat kasih selamat kamu sudah. Bahaya. Jadi bila kita lihat di dalam kehidupan Yesus dulu waktu muda-muda, kalau kita perhatikan Yesus dulu kan, Yesus tidak melakukan hal-hal seperti begini. Apa yang Yesus lakukan pada usianya waktu dia masih hidup? Dia beribadah, melayani. Oke. Jadi mengapa kita tidak mencontohi kehidupan Yesus? Nah, oleh sebab itu jemaat Tuhan, hati-hati dengan permainan dunia. Oke, mengasihi dunia bermakna kita mengabdikan hal-hal keduniawian. Nah, ada satu lagu berbunyi begini. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Manakah pilih? Yang lebar arti jiwa menikmati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Di dalam dunia ada dua jalan. Jadi jalan mana yang kita mau? Yang lebar, yang sempit. Oke. Nah, lagu ini dinyanyikan dalam sekolah minggu. Tapi sangat memberi makna yang sangat besar. Oke, kenapa saya katakan di dalam dunia ada dua jalan? Karena manusia seringkali suka ambil jalan yang mudah. Kan kita suka ambil jalan yang mudah. Bila Tuhan cakap A, kita cakap B. Bila Tuhan cakap B, kita cakap A. Kadang-kala bila kita buat keputusan, kita seolah-olah kita lebih pandai daripada Tuhan. Kita mengatur hidup kita sendiri. Kita tidak mau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita. Bila kita berada dalam keadaan yang atas sedikit, kita berada dalam keadaan yang senang, dalam sehat, kita lupakan Tuhan. Tapi bila kita sudah sakit, hampir mau mati, baru mau cari Tuhan. Jadi jangan ikut kedagingan kita, jangan ikut cara dunia ini. Oke, saudara-saudari, dunia hanyalah sementara dan akan dibinasakan oleh Tuhan. Dunia ini, tempat kita sekarang nih hanyalah sementara. Kita hanya sebagai persinggahan saja di tempat dunia ini. Kalau kamu lihat maksud Bible, apa maksud Bible? B-I-B-L-E. Basic information before leaving earth. Basic information. Asas sebelum kita meninggalkan dunia. Kita tidak tahu esok lusa kita boleh bangun ke tidak. Kita masih boleh bernafas ke tidak. Kalau kita masih boleh bernafas, puji Tuhan. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Oke. Ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dalam arti kata lain, semua kita yang hidup pasti akan mati satu masa nanti. Namun, jika kita melakukan kehendak Allah, apa firman Tuhan katakan? Dalam ayat 17 dikatakan apa? Orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup selama-lamanya. Kemudian bukan itu saja, di dalam ayat 29 dia kata lagi, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, bagaimana kita mau melakukan kebenaran? Pertama sekali, memisahkan diri dari cara dunia. Kata kepada kiri kanan kamu, memisahkan diri dari cara dunia. Oke, Roma 12 ayat 2, saya bacakan di sini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kemudian yang kedua, menjadi terang. Kata kepada kiri kanan kamu, menjadi terang. Kemudian balas balik, kamu pun sama juga. Matius 5 ayat 14 hingga 16. Saya baca di sini. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Persoalannya, bagaimana mau jadi terang? Guna lampu torchlight kah? Bagaimana kita mau menjadi terang? Terang itu tidak dihasilkan dari luar ke dalam, tapi dihasilkan dari dalam ke luar. Dari pribadi kita, dari karakter kita. Oke, menjadi terang bukan berarti kita menjadi orang yang berjaya, tetapi hidup kita benar di hadapan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, peringatan untuk kita semua, termasuk saya sendiri. Orang luar tidak baca Alkitab kita. Orang yang tidak percaya tidak baca Alkitab kita. Tetapi mereka boleh kenal Tuhan kita melalui cara hidup kita. Tidak kira sama ada kamu di sekolah atau kamu di tempat kerja. Orang di luar sana tidak baca Alkitab kita. Mereka tidak tahu apa itu Alkitab kita. Tapi mereka boleh kenal bagaimana Tuhan yang kita sembah itu melalui cara hidup kita sendiri. Amin. Ada amin? Nah, yang kedua adalah situasi kita hidup di akhir zaman. Kata bersama saya, hidup di akhir zaman. Oke, mari kita baca di dalam ayat 27 hingga 29. Oke, 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Nah, saya percaya zaman kita semakin berubah. Kalau dulu, waktu zaman dulu-dulu, getah paip tali pinggang. Kamu tahu tuh? Kamu paham? Getah paip tali pinggang. Didikan ibu bapak kepada anak-anaknya. Sama guru-guru juga. Tetapi sekarang, surat layang duit terbang. Mengerti? Yang guru-guru? Surat layang duit terbang. Cara didikan mungkin sekarang berbeza sudah, terutama di sekolah. Nah, bagaimana kita mau tahu kita hidup di akhir zaman? Bila kita kembali kepada tahun 2020, di mana kita dikejutkan dengan COVID-19. Oke. Orang berpikir bahwa wah, mungkin ini akhir zaman sudah nih, sampai kita langsung tidak boleh keluar rumah. Kan ramai orang mati. Sedangkan negara yang paling maju sekalipun, Germany, menghasilkan kereta yang berkuasa tinggi seperti Ferrari, Lamborghini, tapi mereka mempunyai angka kematian tertinggi. Mungkin kita berpikir, wah ini mungkin akhir zaman sudah. Bila kita bandingkan COVID-19 dengan air bahtera, sepertinya sama. Sebab semua orang mati. Jangan cakap Malaysia, Israel sendiri pun ada kematian. Nah, kan? Apakah kita berpikir bahwa wah, mungkin dekat sudah hari akhir zaman ini. Tapi bila kita baca firman Tuhan, kita boleh menemukan rekod mengenai tanda akhir zaman. Di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 hingga 4. Saya baca di sini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berfikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah, saya percaya mungkin kita sekarang kita tahu sudah apa yang terjadi di dunia ini. Konflik antara Hamas dan Israel. Tapi saya tidak mau sentuh itu.
Bukan saja si Paulus yang menulis tentang nih, tetapi ada penulis-penulis lain juga seperti Matius, Markus, Lukas, dan juga Yohanes. Mereka menulis mengenai hal yang sama. Namun dalam kitab Wahyu yang ditulis oleh Yohanes lebih jelas mengenai tanda akhir zaman. Oke, jika kita perhatikan apa yang dicatat di dalam Alkitab sepertinya berlaku hari ini. Oke, tetapi saya ingin mendorong kita semua agar kita tidak berfokus kepada hal ini, tetapi kita mengetahui mengapa semua ini dicatat. Kenapa? Apakah catatan ini memberi peringatan kepada kita akan kedatangan Yesus kedua kalinya? Jadi jemaat Tuhan, kita tidak perlu risau walaupun hari itu akan tiba karena kita sudah mendapat keselamatan melalui Yesus Kristus. Amin. Ada amin? Wih, kalau tidak amin bahaya itu tahu. Kamu yakin sudah mendapat keselamatan melalui Yesus Kristus? Boleh angkat tangan kamu, lambai-lambai. Kan kalau kita tidak yakin kita mendapat keselamatan dalam Yesus Kristus, bahaya itu. Apa tujuan kita datang ibadah pada hari ini? Kan mesti ada tujuan dia, mesti ada fokusnya. Jadi saya ingin mendorong kita semua, jadi kita mau memperhatikan pada hari-hari terakhir akan ada konflik. Oke? Ada konflik di antara kebenaran dan palsu, tetapi untuk kita marilah kita terus berjalan. Oke, berjalan di dalam terang, berjalan di dalam kasih, berjalan di dalam kebenaran. Mengapa kita perlu lakukan ini? Coba tanya kawan kamu. Kenapa kita perlu buat nih? Tanya kawan kamu di sebelah. Kenapa? Kalau kau tahu nanti saya belanja kau makan. Mengapa? Mengapa kita perlu lakukan semua ini? Karena Yohanes mengatakan akan ada pengajar-pengajar palsu yang dikenali sebagai antikristus. Kata bersama saya, antikristus. Oke, antikristus bukan si Kristus punya anti. Oke, ini akan memberi kesan kepada kehidupan gereja. Oke, mari kita lihat di dalam ayat 18-19. Oke, kalau tidak saya baca di sini, anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, nescaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Nah, apa kesan yang diberikan kepada kehidupan gereja, kehidupan kita? Pastinya dia akan memudaratkan persekutuan gereja. Dalam arti kata lain, menjauhkan kita daripada persekutuan gereja. Berapa ramai antara kita yang percaya kepada Tuhan? Berapa ramai antara kita yang pandai berdoa? Berapa ramai orang yang pandai berdoa datang ke pertemuan doa? Persoalannya. Kan hati-hati dengan perkara-perkara seperti begini. Kalau dia sudah menghalang kita daripada persekutuan gereja, pastinya ia akan menyangkal iman kita sendiri. Bila ia menyangkal iman kita, maka dia akan menghalang pertumbuhan iman kita. Oke. Jadi jemaat Tuhan, dengan ini Yohanes mau kita hidup di dalam Kristus. Mari kita lihat Yohanes 15 ayat 5 hingga 8. Apa yang Yohanes katakan di sini? Yohanes 15 ayat 5 hingga 8. Dia berkata sini, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Akulah dan kamulah. Barang siapa tinggal, sebab di luar, barang siapa, jikalau kamu dan firmanku tinggal, dalam hal inilah, amin. Ada amin? Apakah yang kamu baca itu kamu mengaminkannya?
Amin bahkan. Oke. Nah, jadi jemaat Tuhan, saya mau akhiri khotbah ini dengan kata-kata Yohanes dalam ayat 25. Oke, ayat 25 sini dia berkata, dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu kehidupan yang kekal. Bagaimana kita mau mendapat kehidupan yang kekal? Tinggal di dalam Kristus. Tidak ada cara lain sudah. Tinggal di dalam Kristus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Oke. Hidup yang kekal tidak boleh diperolehi di mana-mana. Tidak boleh diperolehi di supermarket, di mili mewah, di mana-mana. Ujian keuangan, tidak. Hanya di dalam Tuhan. Oke, hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita harus tinggal di mana? Dalam Kristus, bukan tinggal di rumah. Oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sekali lagi Tuhan. Karena kami sebagai umat yang percaya, kami diberikan peringatan, kami diberikan dorongan, kekuatan, agar kami terus tinggal di dalam Tuhan. Karena kami tahu untuk memiliki hidup yang kekal, kami harus tinggal di dalam Tuhan. Seperti mana yang dikatakan di dalam ayat 25, janji Tuhan di dalam kehidupan kami yaitu hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, karena senantiasa memperingatkan kami, agar kami tidak mudah jatuh. Dan terima kasih juga karena kami dapat memperingatkan di antara satu sama lain. Mendorong di antara satu sama lain. Agar orang-orang di sekeliling kami tidak hanyut dengan hal-hal keduniawian. Kami berdoa Tuhan untuk hidup kami sendiri. Biarlah kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi terang. Boleh di mana saja kami ditempatkan Tuhan, kami tidak akan takut. Tapi kami tahu bagaimana memisahkan diri daripada cara dunia. Karena Paulus sendiri mengatakan kepada setiap kami bahwa kami tidak boleh menjadi sama seperti dunia ini. Tetapi kami harus berubah dengan pembaruan budi kami, sehingga kami dapat membezakan di manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyerahkan hidup kami ke dalam tangan, jiwa kami,